Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah pendidikan agama. Salawat berenggakan salam kepada arwah junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah mahasiswa semuanya, tema pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang politik Islam. Bagaimana Islam dalam berpolitik? Apakah ada Islam berbicara tentang politik? Dan ini sangat menarik sekali. Apalagi dalam beberapa tahun ke depan kita akan melaksanakan tahun-tahun politik. Nah, bagaimana Islam bisa berpartisipasi dalam politik tersebut? Nah, kita nanti akan juga bicara tentang bagaimana politik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika memimpin umat Islam. Nah, pertama kita akan lihat dulu adalah konsep politik Islam, pengertiannya. Apa pengertiannya? Pengertian politik ya, dari politik dalam bahasa Arab disebut dengan kata sasa, yasusu, siasa. Nah, artinya secara bahasa adalah mengemudi, mengendalikan atau mengatur. Nah, secara istilah, politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu. Jadi politik itu baik ya. Politik itu tujuannya untuk mengatur ya, untuk melaksanakan menjalankan sebuah peraturan yang ini tujuannya untuk adalah kebaikan ya. Kebaikan bersama dalam sebuah negara, sebuah wilayah tertentu. Nah, ini tujuan utama dari politiknya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengertian dari politik Islam. Maksud dari politik Islam adalah mengurusi urusan kenegaraan secara Islam pada perkara-perkara yang tidak memiliki nas atau keterangan wahyu, atau pada perubahan-perubahan demi terciptanya kemaslahatan untuk umat yang berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran Islam secara umum dan segenap hukum-hukumnya. Jadi politik Islam itu adalah ya aturan-aturan yang dibuat, perubahan-perubahan ya, urusan-urusan kenegaraan yang landasannya pada Al-Quran. Al-Quran atau hadis sebagai dasarnya atau pokok ajaran agama Islam. Nah, ini yang dikatakan dengan politik Islam. Jadi politik yang berbasis kepada agama Islam dan landasnya kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, bagaimana etika berpolitik dalam agama Islam? Pertama itu adalah jujur ya. Innama yaftaril kadhiba alladzi la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang yang berdusta. Surah An-Nahl ayat 105. Etika dalam politik Islam yang pertama lah jujur. Dalam politik kita harus jujur, nggak boleh berdusta, tidak ada tipu daya, tidak ada ya munafik dan di dalamnya. Ini yang pertama jujur. Yang kedua adalah adil ya. Adalah soal Al-Maidah ayat 5. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sananu qaumin ala ta'dilu. I'dilu huwa aqrabul littaqwa wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku adillah, karena adil itu diberikan kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Alasan yang kedua dalam etika politik Islam adalah adil ya, dalam berlaku dalam bersikap. Keadilan itu sangat penting dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan, dalam mengatur segala macam suku bangsa ya, terutama kali dalam negara kita. Ya, aneh saja seorang pemimpin tidak adil atas kelompok atau suku golongan yang ada di dalam bawah penguasaannya, maka dia akan ya
tunggulah kehancuran karena ketidakadilan tadi. Nah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Yang ketiga adalah saling menghormati. Surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum wala nisa'um min nisa'i asa ayyakuna khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan kumpulan lainnya, ya, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa tidak bertobat maka itu orang yang zalim. Nah, ini dalam politik Islam kita diajarkan untuk saling menghormati, nggak boleh kita saling mencela. Kalau seandainya dalam politik, contoh dalam negara kita, ya, ada yang berbeda partai, ada yang berbeda pendapat, ada yang berbeda pandangan antara kita, kita nggak boleh saling mencela, merendahkan, bahkan menghinakan pendapat orang lain. Dan ini adalah dasar dalam etika berpolitik dalam agama kita, saling menghormati, saling menghargai. Yang selanjutnya adalah amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addu al an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bi adl. Innallaha ni'man ya'izukum bihi. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengenal lagi Maha Melihat. Amanah merupakan sesuatu yang sangat besar yang diemban oleh seorang pemimpin dalam sebuah roda pemerintahan. Ketika amanah itu disampaikan, dijalankan dengan baik, maka berjalanlah pemerintah itu dengan baik. Karena itu bagian dari tugas seorang pemimpin. Selanjutnya adalah tolong menolong, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dan pelanggaran, dosa dan pelanggaran. Tolong menolong merupakan salah satu ciri dari seorang pemimpin yang mengharapkan bantuan. Dalam artian sebuah pemimpin tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus bisa mengendalikan dan meminta tolong bawahannya atau orang-orang yang bekerja sama dengan pemerintahan. Nah, tujuannya untuk adalah kolaboratif antara pemerintahan dengan orang-orang yang kompeten dalam bidang tertentu, karena tidak semuanya seorang pemimpin bisa mengelola pemerintahan dengan tepat sasaran sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tapi dengan bantuan, ya, ada menteri-menterinya, ada kepala pemerintahan dari berbagai daerah, tujuannya untuk menolong seorang pemimpin dalam roda pemerintahan. Selanjutnya, kebijakan politik yang ada pada Nabi Rasulullah SAW. Ya, kalau kita lihat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakan politik, ya. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah memiliki berbagai macam aspek kehidupan yang patut dipelajari dan diteladani. Dari kacamata politik, Nabi Muhammad telah diakui memiliki kualitas kepemimpinan yang mumpuni, ya, sehingga beliau ditempatkan sebagai posisi pertama dalam ranking, ya, orang yang berpengaruh dalam di dunia. Hal ini didasari oleh kepemimpinan Nabi Muhammad yang tak hanya mengacu kepada ajaran agama, melainkan juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Berkat kepemimpinannya, masyarakat Madinah yang heterogen bisa hidup berdampingan satu sama lain. Sudah jamak diketahui bahwa sejarah kenabian dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Nah, untuk membaca politik Nabi Muhammad, kita perlu melihat perjalanan beliau dari kedua fase tersebut. Nah, perjalanan politik Nabi Muhammad pada fase Makkah ditandai dengan peristiwa Bait Aqabah 1 dan Bait Aqabah 2. Nah, kedua perjanjian ini menjadi legitimasi dari penduduk Madinah, diwakili oleh suku Aus dan Khazraj kepada Nabi Muhammad sebagai pimpinan masyarakat Madinah. Jika dibandingkan dengan fase Madinah, kegiatan politik di Makkah cukup minim karena beliau fokus berdakwah untuk menggerus paham paganisme masyarakat Makkah. Pada fase Madinah, ya, pada fase Madinah,
peristiwa sejarah yang terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah kemudian merupakan artikulasi dari pelaksanaan politik Islam. Jadi lebih banyak politik Islam terjadi pada fase Madinah. Menurutnya pandangan dari ini politik Islam yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan persaudaraan internal kaum muslimin ya antara kaum muhajirin dan ansor serta perjanjian eksternal antara muslim dan muslim yang ada di kota Madinah. Meskipun kekuasaan dipegang kaum muslimin dalam hal ini Nabi Muhammad sebagai pemimpin, perjanjian disebut tidak mengganggu keyakinan muslim ketika itu. Mereka masih diberi kebebasan memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Hubungan ini dibangun dalam rangka menyenggalakan kepentingan bersama. Jika salah satu pihak mengkhianati perjanjian, maka Nabi Muhammad sebagai kepala pemerintahan dapat menindak orang-orang yang melanggar perjanjian tersebut. Nah, selama kurun waktu 1 dekade, Nabi Muhammad berhasil membangun peradaban di kota Madinah, hingga Islam tersebar dengan damai ke beberapa wilayah seperti Syam, Ethiopia, dan daerah lainnya. Nah, keberhasilan ini tercapai tak lepas dari kepiawaian Nabi Muhammad dalam berpolitik, ya ditambah lagi dengan budi pekerti beliau dan kebijaksanaan beliau dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi beliau, baik itu dari agama, sosial, bahkan politik. Adapun beberapa kebijakan politik Nabi Muhammad yang patut diteladani selama kepemimpinan beliau di kota Mekah, kota Mekah, kita ambil beberapa poin ya. Ada 4 paling tidak yang bisa kita jadikan teladan. Yang pertama, membangun infrastruktur negara dengan masjid pertama kali sebagai simbol dan perangkat utamanya. Langkah utama setelah Nabi Muhammad baru tiba di Madinah ini merupakan salah satu upaya beliau untuk menyatukan suku Aus dan Khazraj yang baru saja berdamai. Pembangunan masjid pada awal kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah tidak sekedar difungsikan sebagai ruang untuk ibadah saja, namun juga menjadi ruang publik untuk memecahkan berbagai persoalan keumatan. Jadi tidak hanya melulu agama saja, tapi juga masalah umat yang ada pada waktu itu. Yang kedua adalah menciptakan kohesi sosial melalui proses persaudaraan antar komunitas yang tidak memiliki pertalian darah, tetapi menyatu sebagai komunitas agama antara komunitas Islam Makkah yang baru berhijrah dan penduduk Madinah menjadi kaum muhajirin dan ansor. Ya. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menanamkan prinsip ukhuwah Islamiyah dan membentuk ikatan baru yang berlandaskan iman, persaudaraan, dan gotong royong. Nah, ini menyatukan, ini bagian dari politik, ya. Menyatukan orang-orang yang baru ya, pindah, nah dengan orang yang ada menerima, nah, itu bagian dari politik juga. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ketiga, membuat nota kesepakatan untuk hidup bersama dengan komunitas lain yang berbeda. Sebagai sebuah masyarakat majemuk yang mendiami wilayah yang sama, dalam memimpin masyarakat Madinah yang heterogen, Nabi Muhammad bermusyawarah dengan berbagai komunitas penting di Madinah. Lalu terbentuklah sebuah perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Nah, perjanjian ini merupakan konsensus seluruh penduduk Madinah untuk saling mendukung, menghargai, bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan yang damai, dan turut bersinergi membela kota Madinah dari serangan dari luar. Dan yang keempat adalah membantu angkatan perang untuk menghadapi ancaman dan invasi dari kaum Quraisy yang datang dari Mekah. Kabar berdaulatnya Islam di Madinah mampu menyatukan berbagai suku dan ras masyarakat Madinah, tidak menyurutkan permusuhan kaum kafir Quraisy. Hal ini bahkan menarik perhatian dua peradaban besar, yaitu Romawi dan Persia. Kota di Madinah yang masih belia cukup rentan terhadap serangan musuh. Dalam kondisi ini, Nabi Muhammad membangun pasukan militer untuk menghadapi ancaman dari luar demi melindungi masyarakat Madinah. Hal ini menegaskan bahwa perintah berperang berangkat dari spirit nasionalisme masyarakat Madinah untuk mempertahankan wilayah dan pendudukannya. Nah, selain beberapa hal di atas, masih banyak sikap-sikap politik Nabi Muhammad yang patut untuk diteladani. Ketika menerima kritik dan saran dari para sahabat, misalnya, beliau akan mempertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan sesuatu. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh dalam kitab Sirah bahwa ketika Sirah Nabawiyah, ketika peristiwa Badar terjadi, perang Badar terjadi, Nabi Muhammad memerintahkan pasukan Muslim untuk menguasai sumber air di sebuah sumur
Namun, ya, seorang sahabat mengatakan bahwa tempat itu tidak strategis dan menyarankan untuk pindah ke tempat air yang terdekat dengan musuh dan menutup sumur-sumur yang ada di belakangnya. Setelah mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad menyetujui saran yang diajukan eh, dari sahabat tersebut. Sikap ini penting ya untuk diteladani seorang pemimpin agar mampu menampung aspirasi rakyatnya. Ya. Bahkan di akhir hayat beliau, Nabi Muhammad bahkan mencontohkan satu sifat kepemimpinan demokratis yang penting ya diteladani hari ini. Beliau tidak mewasiatkan salah seorang di antara sahabatnya untuk menjadi penerus. Siapa yang akan menjadi pengganti beliau dalam memimpin umat dan pemerintahan yang dibangunnya setelah beliau meninggal diserahkan sepenuhnya kepada diserahkan sepenuhnya kepada umat ya, kepada umat ketika itu. Poin penting yang dapat diteladani dari kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah adalah bahwa dalam mengatur masyarakat, beliau tidak menerapkan syariat Islam secara formalistik, namun melalui nilai-nilai dan norma-norma masyarakat setempat yang sejalan dengan semangat syariat Islam. Kekuasaan Nabi Muhammad tidak hanya diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat Muslim semata, melainkan juga ditujukan untuk melindungi segenap kepentingan masyarakat kota Madinah, baik itu yang beragama Islam maupun yang beragama Yahudi, Nasrani serta agama lain yang ada di kota Madinah. Sebagai seorang Muslim yang akan menjadi pemimpin, baik dalam skala kecil seperti halnya nanti keluarga maupun dalam skala besar sebagai pemimpin negara, sikap dan etika politik yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam memerintah Madinah perlu kita teladani untuk membangun masyarakat madani dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, persatuan, toleransi, dan persaudaraan. Nah, eh, jadi politik itu adalah fitrah, ya. Politik itu adalah fitrah. Masyarakat kita masih banyak berpendapat bahwa politik itu kotor dan harus dijauhi. Sehingga anggapan seperti itu membuat masyarakat kita sangat apatis, ya, sangat benci dengan politik itu, bahkan alergi dengan politik ya, dan segala sesuatu yang berbau dengan politik. Hal ini mungkin terjadi karena hasil dari pantauan masyarakat di lapangan lewat media sosial terhadap politik selama ini selalu menunjukkan gejala buruk ya. Orang-orang terlibat di dalamnya dapat bergeser orientasi politiknya menjadi politik imperialis, ya, berkhianat atau koruptor dan semena-mena. Apalagi setelah panggung politik dunia dirasuki oleh politik-politik yang menghalalkan segala cara. Semakin jadilah kebencian masyarakat terhadap politik. Nah, lantas pertanyaannya, apakah politik itu selalu buruk? Nah, itulah yang harus dimengerti oleh masyarakat secara benar. Karena persepsi yang keliru terhadap politik tentu akan melahirkan sikap yang keliru. Padahal politik itu keharusannya ada ya, yang tak bisa dihindari. Karena secara praktis, politik merupakan aktivitas yang mulia, bermanfaat, ya, karena berhubungan dengan pengorganisasian sebuah negara, masyarakat, ya, publiknya untuk tujuan kebaikan. Tak ada orang bisa menghindari politik karena setiap orang pasti hidup di suatu negara, sedangkan negara adalah organisasi politik tertinggi. Politik merupakan bagian dari kehidupan manusia dan tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari politik. Begitu kita lahir, kita sudah bergabung dengan organisasi tertinggi yaitu negara. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa terikat oleh politik. Orang yang ingin mempengaruhi kebijakan negara haruslah dia merebut kekuasaan politik. Orang yang menyatakan tidak mau terlibat dalam politik dan membiarkan kekuasaan politik diambil orang-orang, maka dia terikat pada kebijakan-kebijakan pemenang kontes politiknya. Betapapun tak sukanya dia kepada kebijakan itu, karena itu dapat dikatakan bahwa politik itu adalah fitrah atau sesuatu yang tak bisa dihindari. Nah, eh, nah itu dalam nah kita lihat bagaimana dalam konteks keindonesiaan ya, memilih pemimpin yang terbaik politiknya. Dalam konteks keindonesiaan sekarang ini kaum muslimin tidak boleh lagi apatis terhadap pemilihan pemimpin yaitu baik presiden ataupun calon presiden dan yang lainnya. Kita tidak boleh bersikap golput atau tidak akan memilih pasangan yang ada. Namun manapun yang ada dengan alasan tidak adanya pasangan ideal. Kita tetap harus memilih karena siapapun yang terpilih nanti akan menentukan arah kebijakan negara yang juga akan mengikat kita. Dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan ya, yang ada mungkin nanti. Nah, sudah disaring ya melalui proses konstitusional sah
semuanya sama-sama baik atau sama tak baiknya. Tak ada boleh mengatakan bahwa secara mutlak pasangan satu lebih baik dengan pasangan lain. Semua tergantung penilaian kita masing-masing. Kata sekelompok orang pasangan ini lebih baik dan karena itu ya sedangkan pasangan yang lain lebih jelek dan yang lainnya. Bahkan pemberitaan media yang kadang-kadang dicampur dengan black campaign ya, dan berita-berita yang penuh dengan kebohongan dan eh, pencitraan. Nah, hal penting yang perlu kita ambil di sini adalah kita harus ikut berkontribusi ya. Pilihlah mana yang terbaik yang ada meskipun tidak ideal. Karena itu kita harus berkontribusi dengan untuk negeri ini dengan memilih pemimpin yang dengan bijaksana nantinya. Memilih pemimpin yang bisa mengatur urusan negara dengan baik, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat, pemimpin yang jujur, tegas dalam bersikap, mempunyai kewibawaan, serta pemimpin yang bisa menampung aspirasi umat Islam dan didukung oleh mayoritas umat Islam. Negara Indonesia adalah salah satu negara besar yang mayoritas penduduknya Islam. 85% penduduk di negeri kita ini adalah beragama Islam dan sebagai orang-orang yang berKTP Muslim. Nah, oleh sebab itu layak kita mengharapkan pemimpin yang memperjuangkan aspirasi umat Islam dan melenyapkan segala kekerusakan dan kezaliman yang bisa merugikan rakyat, ya, negeri bahkan agama. Utsman bin Affan pernah berkata, kezaliman yang tidak dapat dilenyapkan Al-Quran akan Allah lenyapkan melalui tangan penguasa. Nah, itulah aura kepemimpinan yang diharapkan, yang diharapkan nanti akan memimpin eh, negara kita nanti ke depannya. Nah, eh, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya terhadap pemimpin ya politik ya. Jangan sampai kita tidak berpolitik karena ini bagian dari kontribusi kita dalam negara kita. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.